Di balik batu-batu dia buang air besar. Sedang dia buang air besar, di depannya ada lubang. Keluar tikus, bawa duit emas 1 keping. Mana bisa Pak menyelesaikan kesulitan hidup pakai zikir? Siapa yang bilang nggak bisa? Allah bilang bisa. Siapa yang selesai masalah hidupnya dengan zikir? Nabi Yunus. Nabi Yunus dimakan ikan. Ngeri nggak? Oh, dimakan ikan. Nabi Yunus nggak cabut pisau dari pinggangnya, tusuk jantung ikan, belah perutnya. Kalau itu dilakukan Nabi Yunus mati. Karena ikannya setelah makan tidur di dasar laut 40 hari. Seandainya Nabi Yunus tongkatnya dicucuk itu jantung ikan, dibuka mulutnya keluar, mati Nabi Yunus di dasar laut. Karena ikannya tidur di dasar laut. Apa yang dibuat Nabi Yunus? 40 hari dalam perut ikan zikir aja. La ilaha illa anta, semua. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku dimakan ikan bukan salahmu ya Allah, salahku sendiri. 40 hari zikir aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah 40 hari ikannya bangun keliling laut. Nabi Yunus dimuntahkan ke kampung halamannya lagi. 40 hari nggak makan, kena asam lambung ikan, badannya hancur, kulit-kulitnya, badannya luka-luka. Nabi Yunus nggak bisa duduk, lemes. 40 hari nggak makan. Apa yang terjadi? Di pinggir laut Nabi Yunus tergeletak. Ada kambing di atas bukit sedang menyusukan anaknya. Kambing ini menyepak anaknya. Be. Kambing ini lari ke bawah, mendatangi Nabi Yunus. Dikangkangi Nabi Yunus sama kambing. Diletakkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal minum aja. Duduk nggak bisa, udah 40 hari nggak makan. Minum susu kambing, dikangkangi sama kambing. Be. Selesai minum kenyang, kambingnya lari lagi ke atas bukit makan rumput. Sekian jam turun lagi kambingnya, dikangkangi Nabi Yunus. Be. Sampai Nabi Yunus kuat dan bisa duduk. Maka perempuan baru melahirkan, supaya punya kekuatan kalau habis melahirkan minum susu supaya kulitnya halus dan tenaganya kuat. Hari ini perempuan melahirkan malah minta makan burger. Dalam Quran susu kambing, Mbak. Kalau kita sakit seminggu nggak mau makan, begitu sembuh susu kambing. Begitu Nabi Yunus bisa duduk, ini ususnya udah lengket, 40 hari nggak makan. Tumbuh labu, pohon labu langsung masak. Diambil Nabi Yunus pakai pisaunya, dibelah, dimakan. Kalau kita perutnya sakit, maka obat yang paling manjur adalah buah labu. Ini Quran yang cerita di tafsir. Setelah Nabi Yunus kuat badannya berdiri, beliau datang ke kampungnya. Ternyata satu kampungnya yang kafir, semuanya udah masuk Islam. Karena waktu Nabi Yunus pergi datang awan hitam, mereka ketakutan, mereka tobat. Begitu mereka masuk Islam tobat, Nabi Yunusnya sudah pergi. Nabi Yunus dimakan ikan, dikembalikan ke kampung. Semua kampung sudah Islam. Nabi Yunus sehat dengan zikir. Kambing kasih minum Nabi Yunus dengan zikir. Tumbuh pohon labu di pinggir laut. Mana bisa labu tumbuh di atas pasir? Kalau Nabi Yunus bisa menyelesaikan masalah dengan zikir, kenapa kita nggak mau zikir menyelesaikan masalah? Hari ini kita habis sholat aja nggak mau zikir. Cuman 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, nggak sempet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, langsung jalan, nggak sempet belok begini kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Allah mau memberi rezeki? Padahal rezeki datang lewat rezeki datang lewat sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan puasa dan sholat. Sabar di situ puasa. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan anak istrimu untuk menjaga sholat.
wastabir 'alaiha, sabarlah kamu menjaga salat itu. La nas'aluka rizqa, kami Allah tidak minta rezeki dari salatmu. Nahnu narzukuka, tapi kamilah yang memberimu rezeki dengan salatmu itu. Wa iyahum, anak-anakmu juga kami kasih rezeki dengan salatmu itu. Tapi hari ini kita nggak mau sholat, gimana mau dapat rezeki? Alah Pak, orang-orang Cina itu nggak pernah sholat Pak, kaya-kaya. Sudah saya katakan, banyak harta belum tentu banyak rezeki. Itu orang Cina nggak Islam Pak, nggak pernah sholat, kaya Pak, punya kebun sawit 1 juta hektar. Banyak harta belum tentu punya rezeki. Buktinya mana? Dia nggak pernah naik haji, dia nggak pernah umroh, betul? Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau mau berubah nasib, peganglah masjid ini. Paksalah diri kita ke masjid 5 waktu. Lihat tahun depan bagaimana nasib kita berubah apa enggak. Ini COVID-19 susah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa, Allah akan selesaikan kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sahabat Nabi pulang sholat zuhur dari Nabi, dari masjid sampai di rumah nanya sama istrinya, "Wah istriku, ada makanan nggak?" "Nggak ada Mas." "Kan yang cari makan Kang Mas." "Ada duit nggak?" "Nggak ada." "Ya sudah, saya mau minta dulu." Dia wudhu, dia pergi masjid, sholat 2 rakaat, doa sama Allah, "Ya Allah minta rezeki." Pulang dia tanya istrinya, "Udah ada makanan?" "Belum." "Duit?" "Belum, yang nyari kan kamu." "Oh berarti mintanya kurang bagus." Balik lagi, sholat lagi 2 rakaat, minta lagi sama Allah, bolak balik nggak dapat. Dia bilang apa? Tidak mungkin Allah berdusta. Allah mengatakan, "Wasta'inu bisabri wassalah." Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Nah mungkin Allah dusta. Mungkin sholat yang belum beres, dia wudhu lagi, sholat lagi, balik sampai dia lemes, pingsan di tengah jalan. Sadar dari pingsan, dia sakit perut. Dia lari-lari ke tempat sepi, di balik batu-batu dia buang air besar. Sedang dia buang air besar, di depannya ada lubang, keluar tikus, bawa duit emas 1 keping. Dulu duit cuma 2, kalau enggak emas perak. Kalau emas namanya dinar, kalau perak namanya dirham. Keluar bawa emas, dilihat sama dia, tikus bawa duit emas 1 keping. Masuk lagi, keluar lagi bawa 1 keping lagi, masuk lagi bawa 1 keping lagi, sampai 17 keping, 1000 dinar. Oh, dilihat, wih, 17 keping. Kemudian tikus itu masuk, nggak keluar lagi. Selesai istinja, diambil tuh duit, dia lari-lari ke masjid, ketuk pintu rumah Nabi. Nabi bangun, "Ada apa kamu siang-siang?" "Begini ya Rasul, saya nggak ada uang, nggak ada makanan. Saya minta tolong dengan sholat berulang-ulang, nggak dapat sampai saya pingsan. Ketika saya pingsan, saya sakit perut, saya buang air, datang tikus bawa uang segini banyaknya. Yang ingin saya tanyakan ya Rasul, halal nggak duit ini?" "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa bertakwa sama Allah, Allah selesaikan, carikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini ayat disebut doa 1000 dinar. Doa apa? 1000 dinar. Dia pulang, dia kasih makan anaknya, selesai. Yakinnya sama Allah. Coba kita lagi buang air besar, ada tikus bawa duit 17 keping emas, terus masuk gak keluar, apa yang kita buat? Pulang ngambil sekop. Kenapa cuma 17 keping ya? Jangan-jangan di dalam masih ada 7 keranjang lagi nih. Kita yakinnya sama tikus, sahabat yakinnya dengan Allah. Seandainya lah kita berkeyakinan kepada Allah seperti sahabat-sahabat Rasulullah, maka Allah akan turunkan pertolongan sebagaimana Allah menolong para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beda kita dengan orang kafir.
Orang kafir hanya percaya, dia yakin dengan kerjanya. Kalau kita percaya dengan kerja Allah, dizikirkan kata Nabi sering-sering, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian saja ceramah ini. Saya berbahagia sekali, ini kali pertama saya kemari. Saya bisa aja ceramah ketawa-ketawa dari awal sampai habis, tapi tak bagus. Karena kita perlu ngaji, betul. Kita ngaji ini perlu menukar keyakinan kita dari yakin dengan manusia menjadi yakin kepada Allah. Dan semoga kiranya NKRI menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah penyakit corona ini dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan semoga kita semua terhindar dari penyakit corona ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammad wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma bi hurmatil Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi jahil Fatihah istajib du'ana wa hajatana wa tamim taqsiruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ihfazna minal bala wal waba wa min qarana hadza ya arhamar rahimin. Wa khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.